Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita si Mikael lagi. Udah lama nggak upload soalnya. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Mikael berhasil mengeluarkan sel iblis milik Demon God yang tertanam di dalam tubuh Uskup Agung Narun. Dan Mikael juga menyadari jika sel milik Demon God ini sudah tersebar ke sepenjuru kota suci. Jadi Mikael harus bisa menemukan dan menyingkirkan setiap sel itu. Terlebih lagi, Mikael yakin kalau bagian tubuh Demon God berada di kota ini. Dan scene pun lalu berpindah ke 2 hari setelahnya, di mana Mikael pergi ke satu tempat, di mana ia yakin kalau bagian tubuh dari Demon God berada di sana. Tempat yang didatangi Mikael ini bukanlah sembarang tempat, karena tempat ini adalah makam dari hero pertama. Saya pun menjadi ragu dengan keputusan Mikael. Ya masa ada tubuhnya Demon God di makam hero ya kan? Ya notabene-nya musuh. Mikael menjawab kalau ini hanya perkiraannya saja. Dan mereka pun lalu mendekati pintu masuk makam itu. Dan terlihatlah patung dari hero pertama. Di sana Seth bertanya, jika Mikael menjadi hero, berarti Mikael menjadi generasi yang keberapa? Mikael menjawab, jika dihitung dari generasi pertama, maka dia akan menjadi hero generasi ke-8. Kalau menang pemilu ya, ingat. Mikael lalu menyentuh patung dari hero pertama yang terlihat cukup terawat. Mikael merasa ragu dengan perasaannya ini. Dia berharap semoga hal yang buruk tidak terjadi. Dan Mikael pun langsung memasuki makam itu. Dan seperti makam pada umumnya, terlihatlah peti mati dari hero pertama. Ya iyalah isi peti mati. Kalau isinya cinta kan itu perasaan Mimin ke kamu. Mikael lalu menghancurkan sihir pelindung yang menutupi peti mati milik hero pertama. Sembari ia meminta maaf karena telah mengganggu peristirahatannya. Seth lalu bertanya lagi, apakah Mikael yakin kalau mata kanan dari Demon God berada di makam ini? Dan Mikael pun membenarkannya, karena menurutnya tempat ini adalah tempat yang paling pas untuk menyembunyikan mata kanan Demon God itu. Siapa yang nyangka coba? Namun di saat itu, Seth menjawab bahwa yang dikatakan Mikael itu tidaklah mungkin terjadi. Karena kekuatan Demon God dan hero tidak akan bisa hidup berdampingan. Namun Mikael membalas, bagaimana jika tubuh Demon God itu sudah ada di dalam tubuh hero pertama sebelum ia meninggal? Bahkan bagaimana jika itu sudah ada sebelum ia menjadi hero? Sontak Seth pun langsung menjadi terdiam mendengar jawaban Mikael. Untuk membuktikan hipotesisnya, Mikael pun akan melakukan sesuatu, di mana ia mengeluarkan staff miliknya. Mikael akan mengeluarkan defense power untuk melihat respon dari tubuh hero pertama. Jika tebakannya salah, maka tidak akan ada yang terjadi. Sebenarnya di sini Mikael masih ragu-ragu, malah dia berharap kalau tebakannya ini salah. Dan lalu Mikael pun akan mengeluarkan defense power ke arah peti mati milik hero pertama. Namun saat ia membuka penutup petinya, dia pun menjadi sangat terkejut, di mana peti itu berlubang dan mayat dari hero pertama juga menghilang. Seth lalu bertanya, apa yang mereka harus lakukan sekarang? Namun Mikael langsung tersenyum, ia lalu menjawab, ya gas airlah pakai mikir. Dan Mikael pun langsung memasuki lubang yang berada di peti itu. Mari selesaikan ini, ucap Mikael. Namun scene pun lalu berpindah ke Priest Haran yang tengah berbicara sendiri. Dia sudah mengetahui kalau adiknya, yaitu si Iblis Delos, sudah mati. Dan dia menebak kalau ini semua terjadi akibat ulahnya Mikael Walpurgis. Bagi dirinya, mengendalikan Uskup Agung Kilian itu sangatlah mudah. Namun saat Mikael muncul, semua rencana miliknya menjadi berantakan. Dia lalu berpikir cara apa yang bisa dilakukan untuk menyingkirkan Mikael. Dan dia lalu teringat sesuatu. Priest Haran pun lalu tertawa dengan sangat keras. Dia telah menemukan cara yang mantap untuk menyingkirkan Mikael. Tapi scene lalu berpindah ke Mikael dan Seth yang sedang menelusuri lubang di bawah peti mati milik hero pertama. Di sana kondisinya sangat gelap gulita dan pengap. Dan setelah berjalan sebentar, akhirnya mereka pun menemukan sebuah ruangan yang cukup besar, di mana terdapat singgasana di sana. Dan terlihatlah tubuh dari hero pertama yang duduk di singgasana itu. Dan dia lalu berkata kalau ia sudah menunggu kedatangan mereka. Dan memang benar, ternyata terdapat mata kanan dari Demon God yang menempel di wajah hero pertama. Mikael yang melihat itu pun langsung menyadari kalau orang di depannya adalah sang hero. Sang hero pertama lalu meminta maaf kepada Mikael. Hal ini terjadi bukanlah kemauannya. Demon God sudah menanamkan mata kanan ini di dalam tulang sumsum miliknya, jadi sangat sulit untuk dideteksi. Dan dia meminta Mikael untuk bisa menghabisinya. Dan karena tubuhnya sedang dikendalikan, hero pertama pun langsung melepaskan sebuah serangan sihir ke arah Mikael. Namun untungnya dengan sigap, Mikael pun berhasil menahan serangan sihir itu. Mikael lalu berkata, baiklah senior, akan kubuat kau beristirahat dengan tenang.
Sontak sang hero pun menjadi terkejut saat Mikhail memanggilnya dengan sebutan senior. Mikhail lalu menjelaskan ia memanggilnya senior karena ia akan menjadi hero. Mikhail sebenarnya senang bertemu dengan hero pertama, tapi kalau gini bagusan dicepetin aja. Sang hero pun berkata kalau ia merasa malu bertemu penerusnya dengan kondisi yang begitu menyedihkan seperti ini. Dan sang hero pun kembali menyiapkan sebuah serangan sihir. Dan whoosh, keluarlah sihir api yang begitu dahsyat yang langsung menuju ke arah Mikhail. Mikhail yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Ia pun mengeluarkan shield untuk bisa menahan serangan itu. Namun shield milik Mikhail itu pun mulai retak akibat serangan sang hero pertama yang lumayan hebat. Mikhail lalu bergumam, sepertinya kekuatan dari hero pertama menjadi melemah. Soalnya dia tinggal tulang sama kulit doang. Dan Demon God lah yang mengendalikan tubuh itu, yang bahkan bergerak aja susah. Mikhail lalu mengambil langkah mundur. Dia bertanya kepada sang hero, kenapa dia tidak mengeluarkan aura miliknya? Apakah sang hero menahan diri? Sang hero pun menjawab, dia tidak mengeluarkan aura karena dia adalah seorang mage. Sontak Mikhail yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Namun sang hero pun kembali mengeluarkan serangan ke arah Mikhail, sebuah sihir petir. Untuk menahan serangan itu, Mikhail pun mengeluarkan fireball. Dan boom, terjadilah ledakan yang cukup kuat akibat beradunya dua serangan itu. Mikhail lalu bertanya, jika sang hero adalah mage, bagaimana dengan pedang suci yang digadang-gadang melambangkan dirinya? Sang hero menjawab, jika Mikhail ingin sesuatu yang benar-benar melambangkan dirinya, maka itu adalah jubah Saint. Jubah itu adalah divine relic yang mengandung banyak berkah. Dan jika Mikhail ingin mengambilnya, maka sang hero akan memberikannya. Toh dia juga udah mati. Namun sang hero ingin Mikhail melakukan sesuatu. Dia ingin Mikhail menjadi hero yang lebih baik ketimbang dirinya. Mendengar itu, Mikhail pun bertanya, apakah sang hero akan pergi? Dan sang hero pun membenarkannya. Ia sudah menahan Demon God selama ini, dan dia sudah mencapai batas miliknya. Sang hero pun kembali ke alam baka, dan dia menitipkan kedamaian dunia kepada Mikhail. Mikhail yang melihat itu pun tidak tahu sudah berapa lama sang hero menahan Demon God dengan kondisinya itu. Namun, ia akan membuat akhir yang indah untuk sang senior hero-nya. Dan Mikhail pun lalu mengaktifkan Circle Expansion. Dan karena sang hero telah mati, maka Demon God pun dapat mengendalikan tubuh itu sepenuhnya. Dia pun lalu menggunakan kekuatan iblisnya untuk menyerang Mikhail. Namun Mikhail pun tidak menjadi gentar. Berkat Ancient Circle miliknya yang istimewa, Mikhail bisa menggunakan sihir Circle ke-8 walaupun ia masih berada di Circle ke-6. Dan Mikhail pun lalu melepaskan sihir Circle ke-8, yaitu Frozen Throne. Lalu dari ujung tangan Mikhail keluarlah sebuah titik salju, dan semua serangan dari Demon God pun langsung membeku terkena sihir milik Mikhail itu. Sontak Seth yang melihat itu pun menjadi sangat kagum kepada Mikhail. Namun ekspresinya pun langsung berubah saat melihat ke arah Demon God, di mana ia telah mengeluarkan pedang suci milik hero pertama. Dan terlebih lagi, Demon God sudah mengeluarkan lingkaran sihir di belakang tubuhnya. Dan semua lingkaran sihir itu adalah sihir Circle ke-6. Dan Demon God pun langsung melepaskan semua serangan itu menuju ke arah Mikhail dengan brutal. Sontak Seth yang melihat itu pun menjadi sangat panik, dan Mikhail pun hanya pelangap-pelongo doang. Namun Mikhail bukan pejabat yang bakal bengong doang. Ia pun lalu mengambil beberapa jarak dan menyiapkan sebuah serangan. Rasengan! Dan whoosh, serangan Mikhail itu pun langsung melesat menabrak sihir yang dikerahkan Demon God. Dan Mikhail pun kembali merapalkan mantra, rilis. Dan boom, terjadilah ledakan di mana serangan Rasengan milik Mikhail tadi langsung menghancurkan semua serangan milik Demon God. Mikhail pun bergerak untuk membalas. Ia pun langsung berpindah ke depan wajah Demon God dengan menggunakan blink. Mikhail pun berusaha untuk menangkap wajah dari Demon God. Namun Demon God pun lalu tersenyum karena ia sudah memperkirakan hal ini. Dia telah menyiapkan sebuah lingkaran sihir di belakang badannya. Ternyata selama ini ia menyembunyikan lingkaran sihir itu untuk mengantisipasi jika Mikhail bergerak ke depan. Namun bukan Demon God saja yang memiliki rencana. Mikhail juga telah menyiapkan sesuatu. Mikhail pun lalu merapalkan mantra, cancel, dan keluarlah rantai-rantai sihir yang langsung menghancurkan lingkaran sihir milik sang Demon God. Mikhail pun langsung mencengkram kepala dari Demon God. Kena juga kau babi, ucap Mikhail. Namun untuk mengalahkan bagian dari Demon God, Mikhail tidak bisa menggunakan sihir biasa. Jadi dia telah menyiapkan sihir khusus. Sihir yang ia ciptakan dengan meniru gerakan teman lamanya, sang ahli bela diri terkuat, Shuang. Dan boom, Mikhail pun melancarkan pukulan yang sangat kuat yang telah mengenai Demon God. Pukulan itu bukanlah pukulan biasa karena ia telah mencampurkan skill dewa bela diri dan juga defense power, sehingga terciptalah defense fist.
Dan boom, serangan Mikael itu berhasil menembus tubuh dari Demon God, sehingga tubuh dari Demon God itu pun mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Cahaya yang dikeluarkan dari tubuh Demon God itu pun menjadi semakin terang, sampai-sampai seluruh ruangan di sana pun diterangi olehnya. Dan celing! Dan saat Mikael membuka mata, ia sudah dipindahkan ke sebuah tempat yang sangat terang. Mikael yakin kalau ruangan putih ini diciptakan oleh dewa. Mikael lalu memanggil Dewa Hekau. Ia bertanya, mengapa Dewa Hekau tidak menunjukkan batang hidungnya? Dari belakangnya Mikael, muncullah seseorang yang menyuruh Mikael untuk bersabar. Mikael lalu menoleh ke belakang dan dia menyadari siapa orang itu. Mikael pun bertanya, apakah itu kau, senior? Dan sang hero pertama pun langsung tersenyum ke arah Mikael. Mikael lalu berkata kalau penampilan seniornya berbeda dari yang terlihat di patung. Sang hero pertama pun tertawa karena tubuhnya memang agak kurus jika dibandingkan dengan patungnya. Karena dia adalah seorang mage, bukan warrior. Mungkin orang-orang sengaja membuat patungnya begitu biar kelihatan sedikit gagah. Mikael lalu bertanya, apakah sang senior udah merasa lebih baik kan? Sang hero pun menjawab bahwa ia sekarang telah merasa nyaman. Entah sudah berapa lama ia menahan Demon God. Dia memang yakin kalau keturunannya dapat menghentikan dirinya, namun harapannya pun mulai redup. Tapi, akhirnya Mikael pun datang dan berhasil menghentikannya. Mikael pun lalu tersenyum dan dia menyuruh sang senior untuk tidak merasa khawatir lagi dan beristirahatlah dengan tenang. Sang hero pun menimpali kalau ia bisa tenang sekarang karena memiliki penerus sehebat Mikael. Namun Mikael membalas bahwa pemilihan hero selanjutnya belum ditentukan. Tapi sang hero pertama yakin kalau Mikael akan menjadi hero selanjutnya. Dan Mikael pun lalu tersenyum sambil menimpali bahwa sang senior bisa mengandalkannya. Namun tiba-tiba datanglah Dewa Hekau yang SKSD sama Mikael. Dia sangat senang karena Mikael berhasil melakukan tugasnya dengan sangat baik. Mikael pun bertanya, kenapa Dewa Hekau sangat senang padahal dia belum menyelesaikan semua tugasnya. Namun Dewa Hekau menenangkan Mikael karena dia yang akan mengurus sisanya. Terlebih lagi, parasit yang ada di tubuh sang hero pertama telah lenyap sepenuhnya. Dan sekarang Dewa Hekau hanya perlu memulihkan hubungannya dengan anak-anaknya, yaitu para uskup. Dewa Hekau pun kembali memuji-muji Mikael yang sangat jos kerjaannya. Dia bahkan bertanya, hadiah apa yang Mikael inginkan sebagai gantinya? Mikael pun lalu berpikir tentang hadiahnya. Ia lalu meminta Dewa Hekau untuk memberkati Cassandra. Karena Cassandra selama ini menderita akibat ramalannya. Dewa Hekau pun menyetujuinya, tapi ia tetap ingin memberikan Mikael sesuatu, dan dia bertanya, apakah Mikael menginginkan sesuatu? Setelah berpikir sebentar, Mikael pun tahu apa yang ia inginkan. Namun, Mikael pun lalu tersadar dari pingsannya. Di sana, terlihatlah Seth yang sedang menunggu Mikael. Seth lalu bertanya, apakah Mikael sudah bertemu Hekau? Soalnya dia nggak dibolehin masuk sama Hekau, jadi dia nggak tahu apa-apa. Seth pun menjadi sangat kesal dengan Hekau yang baperan, jadinya dia nggak bisa ikut gosip. Seth lalu bertanya lagi, hadiah apa yang Mikael terima dari Hekau? Namun boom, sebuah benda yang cukup besar pun jatuh dari langit dan menimpa Seth. Ternyata itu adalah hadiah dari Dewa Hekau sesuai dengan apa yang Mikael minta. Di dalam benda itu berisi surat dari Dewa Hekau yang menyuruh Mikael untuk mengusir Seth. Seth yang lemas abis ketiban pun bertanya, apakah ini hadiahnya? Lihatlah, Mikael yang telah menggunakan jubah Saint itu. Dan keluarlah aura kekuatan dari tubuh Mikael. Sontak, Seth yang melihat itu pun menjadi sangat terkejut, karena itu adalah stigmata. Namun, scene pun lalu berpindah saat Mikael berbincang dengan Dewa Hekau tentang permintaannya. Dewa Hekau terkejut karena Mikael meminta stigmata sebagai hadiahnya. Mikael menjawab bahwa stigmata adalah hadiah yang paling terbaik dari seorang dewa, dan dia ingin meminta itu. Dewa Hekau pun lalu tersenyum, dan dia berkata ini menjadi menarik. Lagi pula, dia tidak pernah memberikan stigmata kepada siapapun, karena stigmata akan membuat seseorang menjadi setengah dewa. Dewa Hekau lalu memberikan setetes darahnya kepada Mikael, dan dia berbisik, jadilah lebih kuat. Dan sebuah kekuatan pun lalu merasuk ke dalam tubuh Mikael, sehingga Mikael pun menjadi begitu sangat kesakitan. Dewa Hekau pun menjadi sangat tertarik dengan Mikael, dan dia akan mulai mengawasinya sekarang. Dan scene pun lalu berpindah ke kondisi sekarang, di mana Mikael tengah mencoba jubah Saint miliknya. Terlihatlah, di dalam jubah itu tertulis run-run sihir yang sudah tertanam. Itu adalah sihir memorize, di mana dengan ini Mikael dapat mengeluarkan sihir dari circle pertama sampai circle ke-9. Namun di saat itu, muncullah Seth yang khawatir dengan Mikael, karena Mikael telah menerima stigmata. Karena dengan menerima stigmata, Mikael akan kehilangan emosi dan rasa kemanusiaannya.
Namun di saat itu, Mikhail pun seperti merasakan sesuatu. Ia pun meminta Seth untuk pergi menjauh terlebih dahulu. Dan scene pun berpindah ke Pris Haran yang tengah di luar makam, di mana ia tidak bisa merasakan bagian tubuh dari Demon God. Ia pun sampai-sampai mengeluarkan sebuah cairan hitam dari mulutnya, akibat mata Demon God telah lenyap. Ia pun menjadi panik, karena jika rencana mereka gagal, maka dia akan dihabisi oleh tuannya, yaitu Meryl. Karena kondisinya yang sudah sangat mendesak, maka dia harus mengambil keputusan besar. Kurang dari 2 hari lagi akan ada pertemuan antar Uskup Agung. Maka sebelum itu, dia harus bisa membunuh Paus Agung. Dan Pris Haran pun lalu beranjak pergi. Namun yang tidak ia sadari, ternyata dari tadi Mikhail telah mendengar semua yang diucapkan oleh Pris Haran, di mana Mikhail berkata kalau ini semua akan menjadi menarik. Dan scene lalu berpindah ke Uskup Agung Kilian, di mana dia tengah ngamuk-ngamuk akibat Mikhail yang selalu menggagalkan rencana yang sudah dia buat. Padahal dia sudah yakin kalau dewa telah memilihnya karena dewa telah mengirimkan Pris Haran ke sisinya. Uskup Kilian yakin kalau Haran selalu mengungkapkan firman yang diberikan oleh dewa. Dan jika ia bertindak sesuai dengan yang Haran katakan, maka semuanya akan terselesaikan. Maka dari itu, dia jauh lebih mempercayai ramalan Haran ketimbang ramalan dari Cassandra. Dan sebab Haran jugalah ia mengusir Cassandra dari kota suci. Dia menjadi sangat murka karena ia telah melakukan semuanya sesuai dengan yang Haran katakan. Dan dia pikir semuanya akan berjalan lancar. Namun, Mikhail telah menghancurkan segalanya. Uskup Kilian tidak rela jika Mikhail menghancurkan semuanya yang telah ia bangun. Ia akan menyingkirkan Mikhail bagaimanapun caranya. Bahkan jika perlu, ia akan mengotori tangannya. Namun di saat itu, datanglah Pris Haran yang meminta izin bertemu dengannya. Uskup Kilian pun sontak senang dengan kemunculan Haran, karena ia mengira Haran pasti telah mendapatkan firman, sehingga ia bisa membalikan keadaannya yang sekarang. Uskup Kilian pun lalu bertanya kepada Haran, apakah ia sudah menerima wahyu dari dewa. Dan Pris Haran pun membenarkannya, dewa telah berkata sesuatu kepadanya. Uskup Kilian pun sontak menjadi senang mendengarnya, dan dia meminta Haran untuk memberitahunya tentang wahyu dewa itu. Pris Haran lalu berkata, kalau dewa memberitahunya, Paus Agung telah melakukan tindakan yang keliru, dan dewa juga memberitahukan padanya bahwa para mage keturunan Walpurgis adalah pengganggu bagi negeri suci. Uskup Kilian pun mempercayai perkataan Haran itu karena ia juga berpikiran yang sama. Pris Haran lalu mengulurkan tangannya dan ia memegang wajah Uskup Kilian. Ia bertanya apa yang akan dilakukan Uskup Kilian setelah mendengar wahyu ini. Uskup Kilian pun agak ragu untuk menjawabnya. Pris Haran lalu memberitahu Uskup Kilian bahwa dia harus melakukan apapun yang ia bisa. Dan dengan menyeringai, Pris Haran pun lalu menambahkan, bahkan jika perlu, Uskup Kilian harus mau mengotori kedua tangannya. Pris Haran seperti melakukan genjutsu kepada Uskup Kilian, di mana sekarang Uskup Kilian semakin hanyut dalam kekuatan iblis. Dan akhirnya Uskup Kilian pun sepenuhnya telah dikendalikan oleh Pris Haran. Uskup Kilian berkata bahwa sudah saatnya negeri suci untuk berubah. Tapi scene pun berpindah ke hari pemilihan hero, di mana Mikhail tengah berbicara dengan Uskup Agung Narun. Uskup Narun di sana terkejut karena Mikhail bisa membuat para uskup lainnya mulai mendukungnya. Bahkan tidak sedikit uskup yang awalnya memihak Siegfried sekarang malah berpaling ke sisinya Mikhail. Mikhail menjawab, seperti yang ia katakan waktu itu, semuanya bisa saja berubah. Namun Uskup Narun menjadi bingung karena ia tidak pernah mendengar kabar dari Siegfried. Seolah-olah Siegfried sedang tidak melakukan pergerakan apapun. Mikhail menjawab, mungkin Siegfried sekarang lagi galau. Ya iyalah, habis digebukin ya kan. Mikhail lalu menambahkan bahwa sebagai calon hero Siegfried memang layak dan dia pasti akan menemukan kesimpulannya sendiri. Dan Mikhail yakin kalau Siegfried akan datang menemuinya. Uskup Narun pun ragu karena sebentar lagi pemilihan hero akan dilaksanakan. Namun Mikhail tetap yakin dengan perkataannya itu. Uskup Narun pun lalu tersenyum. Ia berkata, jika Mikhail terpilih menjadi hero, maka itu adalah hal yang paling bagus. Dan Mikhail pun lalu pergi meninggalkan Uskup Narun. Dan saat sudah berada di luar kuil, terlihatlah Siegfried yang sudah menunggunya dari tadi. Mikhail pun lalu bertanya, apakah Siegfried sudah mencerna apa yang ia katakan waktu itu? Dan Siegfried menjawab bahwa ia tidak bisa tidur semalaman karena memikirkan perkataan Mikhail. Bukan hanya dia saja yang berpikiran seperti ini. Sir Habel juga mulai berubah setelah bertemu Mikhail. Bahkan para kesatria suci mulai merenung atas apa yang mereka lakukan selama ini.
Memang masih ada beberapa orang yang denial, tapi itu tidak akan bertahan lama. Siegfried lalu berkata, Uskup Kilian selalu berkata bahwa jalan menjadi hero adalah jalan yang benar. Sehingga Siegfried selalu menganggapnya seperti itu. Itu adalah yang dewa inginkan, ucap Uskup Kilian padanya. Dan orang-orang di sekitar Siegfried selalu berkata demikian pula, sehingga Siegfried menjadi semakin yakin dengan jalan yang ia pilih. Namun, Mikael pun lalu datang dan menjadi satu-satunya orang yang menegaskan bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang salah. Jadi, Siegfried pun meminta Mikael untuk memberitahunya langkah apa yang harus ia ambil.